Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semuanya mahasiswa dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada kesempatan pertama kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, teman-teman. Nama saya Reski Eko Prastyo. Teman-teman mahasiswa bisa memanggil saya Pak Reski gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat untuk pengantar konsep akuntansi biaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan bahwa ada beberapa materi yang akan kita bahas untuk 3 bulan pertama kita kuliah ini ya sebelum UTS. Yang pertama konsep akuntansi biaya, kemudian yang pertemuan kedua kita akan membahas konsep akuntansi biaya, masih berbicara soal konsep. Kemudian untuk pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai harga pokok pesanan. Kemudian yang keempat harga pokok proses, yaitu harga pokok produksi. Kemudian pertemuan kelima kita membahas tentang persediaan ya, masih terkait dengan harga pokok proses. Kemudian pertemuan keenam kita akan membahas mengenai activity based costing. Kemudian pertemuan ketujuh adalah overview. Kita akan mengulas materi pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 6. Kemudian persiapan UTS, kisi-kisi soal, baik soal yang bersifat teori maupun hitungan. Gitu teman-teman, saya ada pemikiran ya, saya ada perencanaan untuk pertemuan 1 dan 2, seluruhnya akan saya yang sampaikan teman-teman. Kemudian untuk pertemuan ketiga sampai dengan keempat, kemudian kelima dan keenam ya, mohon maaf, pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan 6, nanti teman-teman harus membuat kelompok ya. Kelompok itu tugasnya yaitu 1, nanti melakukan pemaparan materi ya, secara teori, secara konsep seperti apa, kemudian tolong berikan 2 contoh soal. Ya, nanti mohon dipaparkan. Yang pertama, bagaimana konsep mengenai tema tersebut. Yang kedua, bagaimana aplikasinya dalam perhitungan. Mohon diberikan 2 contoh ya. Untuk kelompok-kelompoknya nanti silakan dibagi dari total mahasiswa dibagi 4 ya, atau nanti akan saya buatkan kelompoknya, nanti akan saya share di media SIAKAT ya, atau WA group yang sudah saya buat. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Saya harapkan teman-teman semuanya aktif. Apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi pekerjaan teman-teman bisa diselesaikan dan dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan ya dalam kita mempelajari akuntansi biaya ya, khususnya dalam 3 bulan kita akan belajar ini sampai dengan UTS, yaitu diharapkan mampu menjelaskan berbagai macam klasifikasi biaya dan mampu membedakan metode pengumpulan biaya serta mampu mengklasifikasikan biaya untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, kita sedikit mengulas teman-teman pengertian mengenai akuntansi biaya. Akuntansi biaya terdiri dari 2 kata, yaitu akuntansi dan biaya. Akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, penyajian, dan menganalisa transaksi keuangan dengan cara tertentu. Hasil akuntansi tersebut berupa laporan keuangan. Dalam beberapa buku
beberapa literasi yang lain juga disebutkan akuntansi itu sebagai seni, teman-teman, yaitu seni dalam mencatat. Sedangkan biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis untuk memproduksi barang atau jasa baik yang lalu, sekarang maupun yang akan datang, sampai barang atau jasa itu siap untuk dijual. Nah, ini kita coba berbicara hubungan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya. Akuntansi keuangan ya teman-teman, ini berbicara pertama-tama adanya transaksi keuangan, kemudian ada proses, kemudian laporan keuangan. Akuntansi biaya ini berbeda ya. Akuntansi biaya ini berbicara mengenai pencatatan barang-barang yang dibeli yang digunakan untuk yang nantinya akan diolah untuk diproduksi untuk menjadi barang jadi. Nah, akuntansi biaya ini teman-teman nanti ada laporannya ya, laporan biaya produksi, di mana laporan biaya produksi tersebut nantinya akan digunakan, akan diproses, dan akan menjadi laporan keuangan. Nah, perbedaannya dengan akuntansi manajemen ya, akuntansi manajemen ini menyajikan informasi keuangan, di mana akuntansi manajemen itu bisa dibutuhkan sewaktu-waktu, teman-teman. Bila manajemen membutuhkan laporan, ini tidak disediakan secara semesteran atau tahunan. Akuntansi manajemen bisa sewaktu-waktu dibutuhkan dan harus bisa disediakan oleh seorang akuntan, di mana itu digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, akuntansi manajemen ini lebih digunakan oleh pihak internal ya. Sedangkan untuk laporan keuangan ini digunakan untuk eksternal dan kebutuhan internal perusahaan, di mana laporan keuangan itu dalam penyajiannya sudah diatur melalui standar akuntansi keuangan, dan laporan keuangan wajib dilakukan proses audit apabila perusahaan tersebut misalnya perusahaan yang sudah go public atau memang perusahaan-perusahaan atau institusi yang memang sudah ditentukan oleh regulasi bahwa wajib dilakukan audit. Selanjutnya, perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya berguna untuk menghitung biaya suatu produk yang mengandung unsur bahan baku ya teman-teman, kemudian upah langsung dan overhead pabrik atau biaya fabrikase. Sedangkan akuntansi keuangan ini mengarah pada proses penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan pada pemilik perusahaan. Akuntansi biaya ini memusatkan pada akumulasi biaya, penilaian persediaan dan perhitungan, serta penetapan harga pokok suatu produk, hanya menekankan pada sisi biayanya. Sedangkan akuntansi manajemen menekankan pada penggunaan data akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis, menekankan pada aspek pengendalian manajemen atas biaya tersebut. Nah, ini perbedaannya ya antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Untuk akuntansi keuangan sendiri, pemakai utamanya adalah manajer puncak dan pihak luar. Ya. Kemudian lingkup informasi perusahaan secara keseluruhan. Fokus informasinya adalah masa lalu. Kriteria bagi informasi dibatasi, praktek akuntansi berterima umum, disiplin sumbernya ilmu ekonomi ya. Isi laporan ringkasan perusahaan keseluruhan, kemudian sistem informasi, ketepatan informasi ya, itu penting. Kemudian rentang waktunya kurang fleksibel, biasanya sudah ditentukan ya, kuartal, semester, dan tahunan. Nah, berbeda apabila akuntansi manajemen itu pemakainya adalah manajer internal perusahaan itu tersendiri. Nah, lingkup perusahaan adalah bagian perusahaan. Orientasinya adalah masa yang akan datang atau masa pada saat itu dibutuhkan. Kemudian tidak ada batasan atau kriteria dalam penyajiannya, ya, berbeda dengan akuntansi keuangan. Itu sudah ada standar internasionalnya, ada IFRS ya, dulu disebut GAAP,
Kalau sekarang di Indonesia itu sebutnya PSAK atau SAK ya, Standar Akuntansi Keuangan, di mana Standar Akuntansi Keuangan itu sendiri mengadopsi dari aturan-aturan atau praktik-praktik bisnis yang sudah diatur dalam IFRS, seperti itu. Kemudian untuk disiplin sumber ya, ini ilmu ekonomi dan psikologi sosial, isi laporan rinci mengenai bagian perusahaan, sifat informasi, unsur taksiran besar, rentan waktu, fleksibel, harian, mingguan, ini sesuai kebutuhan manajemen. Nah, akuntansi biaya adalah proses mencatat, menggolongkan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan, penentuan kos produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Nah, ini ada beberapa karakteristik biaya teman-teman ya. Yang pertama adalah uang. Biaya aktiva harus dinyatakan dengan uang. Ya. Kemudian hak pemakaian. Perusahaan akan mempunyai hak untuk menggunakan aktiva atau mendapatkan berbagai manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Nilai. Biaya suatu aktiva mencerminkan nilai ekonomis yang nantinya tersebut akan digunakan oleh perusahaan. Kemudian kondisi dan pembatasan. Hak atas pemakaian bersifat tak bersyarat. Dan jika aktiva tersebut milik perusahaan melalui pembelian, maka hak perusahaan akan aktiva menjadi tidak dapat dibatasi. Kemudian adanya unsur waktu. Jika aktiva memberikan waktu pemakaian yang lama, maka akan mencerminkan biaya yang berbeda-beda. Kemudian berwujud dan tidak berwujud. Kemudian nilai guna ini adalah karakteristik biaya secara umum ya. Kemudian basic konsepnya ya. Cost adalah kas atau setara dengan kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dikeluarkan akan membawa manfaat saat ini atau masa yang akan datang. Cost dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat. Cost yang sudah dimanfaatkan disebut beban. Ya. Kemudian cost yang belum menjadi beban dilaporkan sebagai aset pada neraca. Ya. Lanjut. Kemudian membebankan cost ke objek secara akurat merupakan hal yang sangat krusial. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan yang kemudian barang-barang itu diproses ya, diproduksi untuk menghasilkan suatu produk, pembebanan biaya-biayanya ke dalam harga pokok produk itu harus teliti dan akurat. Jangan sampai memasukkan biaya yang tidak terkait dengan produksi itu kemudian dimasukkan. Atau sebaliknya, biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi secara langsung yang seharusnya itu akan menentukan harga produk jadinya, harga produk yang akan dijual, malah biaya itu justru tidak dimasukkan. Nah, ini menjadi hal yang tidak tepat karena kemudian harga jual yang misalnya seandainya itu dijual 20.000 karena pembebanannya ke objek itu dalam produk itu tidak akurat, kemudian malah lebih kecil 10.000. Nanti ini akan berpengaruh pada profit margin yang akan didapatkan dalam setiap penjualan unit. Nah, kemudian proses produksi suatu perusahaan manufaktur. Nah, di sini konsep berpikir kita, teman-teman, kita membayangkan terlebih dahulu perusahaan manufaktur ya. Jadi, perusahaan-perusahaan yang mengolah barang mentah ya, diproses menjadi suatu barang baru, kemudian dipasarkan dan dijualkan. Nah, perusahaan manufaktur ini mempunyai kegiatan pokok mengolah bahan baku tadi ya, jadi produk yang siap untuk dijual. Fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3 golongan ya. Biaya dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi biaya produksi, pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Nah, ini penggolongan biayanya. Biaya dapat digolongkan menurut objek pengeluarannya, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, kemudian perilaku biaya dengan perubahan volume kegiatan, jangka waktu,
manfaatnya. Nanti akan saya berikan beberapa contoh supaya teman-teman lebih dapat memahami ya. Pelan-pelan kita pahami materi ini. Klasifikasi dasar ya, ini terkait biaya. Itu klasifikasi dasar terkait dengan produk, waktu pengakuan, perilaku biaya, pembuatan keputusan, karakteristik biaya secara ekonomi. Ini klasifikasi biaya menurut hubungannya dengan produk. Biaya pabrikasi. Nah, biaya pabrikasi itu ada biaya bahan ya, biaya tenaga kerja, ini tenaga kerja yang mengerjakannya. Kemudian ada biaya overhead pabrik atau biasa nanti ke depan kita akan singkat dengan BOP. Ingat-ingat ya teman-teman, BOP itu adalah biaya overhead pabrik. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa itu biaya overhead pabrik. Kemudian biaya komersial ya. Biaya komersial itu terkait dengan pemasaran ya. Kemudian administrasi dan umum. Nah, biaya bahan. Ini ada biaya bahan baku, kemudian ada biaya bahan penolong atau BOP. Kemudian biaya tenaga kerja. Nah, di setiap produksi ya, teman-teman, apalagi yang perusahaan padat karya ya, intinya dalam memproduksi suatu barang dari bahan mentah kemudian barang-barang jadi kemudian dijual, tentu dalam proses ini ada campur tangan manusia. Nah, campur tangan manusia ini kita kan membayar gaji ya, membayar gaji, entah itu gajinya dibayar mendes ya, atau gajinya dibayar per jam atau bulanan. Nah, gajinya itu untuk membayar ya pegawai, kemudian dia memproduksi barang itu juga sebagai biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ada dua, yaitu biaya tenaga kerja yang bersifat langsung dan biaya tenaga kerja yang tidak langsung atau BTKTL nanti singkatnya. Nah, ini manufacturing cost teman-teman. Bahan baku adalah bahan yang secara langsung dapat diusut ke produk. Nah, kalau misalnya kita buka kemasan, ya, misalkan mie instan, ya, itu kan ada bahan bakunya, ada garam, ada mie instan itu ada tepung terigu misalnya, di dalamnya mengandung telur, gula, itu semua bisa diusut komposisinya berapa gitu ya. Itu bahan baku seperti itu. Contoh ya, ini kalau produksinya adalah membuat meja, ya ada kayu jati gitu ya. Tenaga kerja yang secara langsung ikut mengerjakan produk atau jasa, yaitu upah pekerjanya tadi. Kemudian BOP di sini semua biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja. Contohnya adalah depresiasi pabrik, bahan habis pakai, bahan penolong, ya, gaji mandor dan sebagainya. Ini non-production cost. Jadi ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan tapi tidak secara langsung berkaitan dengan barang yang diproduksi tadi, teman-teman ya. Ketika saya punya HP ini, HP-nya sudah jadi ya, kemudian saya jual ya. Ada biaya marketing di sana, sales atau kemudian membuat iklan gitu ya. Nah, biaya itu disebut biaya non-production cost. Kemudian ada juga administrative cost. Non-production cost pada laporan keuangan biayanya marketing dan biaya administrasi tidak termasuk dalam persediaan. Oke teman-teman, contohnya biaya administrasi ya seperti misalnya biaya bahan tulis gitu ya, atau cetak printer gitu ya, atau kertas-kertas gitu ya untuk proses administrasi penjualan gitu ya, kemudian tinta gitu-gitu bisa dimasukkan dalam biaya administrasi dan umum ya. Itu tidak dimasukkan ke dalam harga pokok. Biasanya teman-teman ya tidak dimasukkan dalam harga pokok produksi atau harga pokok barangnya. Itu dipisahkan tersendiri biasanya teman-teman, itu ada di laporan keuangan. Nah, ini biaya produksi ya. Utamanya adalah bahan baku dan biaya
tenaga kerja langsung. Ya, ini perlu kita pahami nalar berpikirnya. Dalam memproduksi suatu barang, itu ada bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, di mana itu dapat diusut, yang harusnya dapat diusut secara akurat dalam penciptaan suatu produk. Itu adalah biaya yang utama. Kemudian ada BOP tadi ya, teman-teman sudah saya jelaskan tadi, BOP. Nah, ini ada irisan ya teman-teman. Ada suatu konsep yang irisan. Jadi BTKL itu ada yang sifatnya biaya utama, ada yang sifatnya biaya konversi. Atau BTKL ini nanti teman-teman harus bisa memisahkan mana sih BTKL ini yang BOP, mana yang bisa dibebankan secara akurat ke produknya. Nanti saya sediakan contoh teman-teman terkait dengan BOP. Nah, ini pengertian BOP, biaya overhead pabrik, adalah biaya produksi yang tidak langsung terhadap produk. BOP merupakan biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun ke dalam biaya tenaga kerja. Contoh biaya overhead pabrik adalah biaya yang timbul dari pemakaian bahan penolong, pengawas mesin produksi, mandor, sewa, pajak, asuransi, depresiasi, penerangan, tenaga atau listrik yang digunakan untuk fasilitas produksi. Nah, perusahaan membayar kepada karyawan tidak hanya gaji kotor ya, akan tetapi juga tunjangan-tunjangan seperti misalnya tunjangan hari libur atau hari raya, tunjangan kesehatan, asuransi, dan lain-lain. Nah, meskipun tunjangan tersebut dibayarkan kepada karyawan langsung, akan tetapi banyak perusahaan mengelompokkan biaya tersebut sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung, sehingga masuk ke dalam kategori BOP. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, di mana biaya tenaga kerja itu tadi ada tunjangan, ya ada asuransi, kesehatan, cuti gitu ya, hari libur atau hari raya, itu tidak bisa dibebankan dalam harga pokok produksinya, itu masuk ke dalam BOP gitu ya. Seperti tadi gambar yang sebelumnya yang beririsan tadi. Baik, teman-teman, itu ada salah satu contoh mudah-mudahan mudah untuk dipahami terkait perhitungan BOP. Ini terkait mesin ya, pembebanan tarif mesin. Ini contohnya, tarif BOP dapat ditentukan berdasarkan jam mesin. Tarif BOP berdasar jam mesin ditentukan sebagai berikut. Tarif, ini rumusnya, anggaran BOP pada kapasitas normal, kemudian dibagi taksiran jam mesin. Apabila untuk tahun 2002, PT Sidosari mengestimasikan atau menganggarkan BOP sebesar 1 juta dan jam mesin selama 2002 ditaksir sebesar 5.000 jam mesin, maka tarif BOP untuk tahun 2002 sebesar ya dibagi ya 1 juta dibagi 5.000 jam mesin, jadi per jam mesinnya itu Rp200. Apabila pada bulan Januari 2002 PT Sidosari mengerjakan 100 unit produk yang diproses dengan mesin selama 400 jam, maka BOP yang diperhitungkan pada 100 unit produk tersebut adalah sebesar 200 dikali 400 ya, jadi Rp80.000. Jadi 100 unitnya tadi ya, itu kan diproduksi menggunakan mesin ya, selama 400 jam. Nah, nanti pembebanannya adalah 400 dikali 200 ya. Jadi per jamnya tadi kan 200 soalnya. Jadi 200 kali 400 sama dengan 80.000. Bagaimana sih Pak? Kenapa yang sering menjadi pertanyaan adalah kenapa 5.000 jam mesin Pak? Ya, itu biasanya ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya, teman-teman. Biasanya seperti itu. Kemudian, salah satu contoh untuk biaya bahan baku. Penghitungan tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku dapat dilakukan jika ada hubungan yang masuk akal antara penggunaan bahan baku dan biaya overhead perusahaan.
Hubungan tersebut ada jika setiap produk memakai sejumlah bahan baku yang sama atau jika kebutuhan bahan baku tiap jam jumlahnya sama. Jika BOP sebagian berasal dari penggunaan bahan baku, maka bahan baku dapat digunakan sebagai dasar pembebanan BOP. Nah, ini contohnya, tarif BOP sama dengan estimasi BOP dibagi estimasi biaya bahan kali 100%. Contoh realnya, jika PT Sidosari menganggarkan BOP untuk tahun 2002 sebesar 1 juta, ya, dianggarkannya sekian, dan estimasi kebutuhan biaya bahan sebesar 4 juta, maka tarif BOP untuk tahun 2002 dihitung sebesar 1 juta dibagi 4 juta kali 100%, yaitu 25%. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Yang perlu dipahami teman-teman dari sini adalah, kadang-kadang pertanyaan adalah kenapa BOP itu untuk tahun 2002 dianggarkan 1 juta gitu ya. Yaitu biasanya adalah data-data historis yang dimiliki oleh perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi atau berdasarkan estimasi atau pembahasan dengan manajemen berapa sih besaran BOP ya, anggaran BOP-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini klasifikasi biaya menurut waktu pengakuan ya. Biaya produk atau product cost. Product cost dalam perusahaan manufaktur. Product cost merupakan biaya yang dikeluarkan dalam membuat produk dan pada saat produk tersebut siap dijual. Kemudian biaya periode atau period cost. Biaya periode merupakan seluruh biaya yang tidak ada hubungannya dengan proses produksi. Nah, karena tidak berhubungan dengan produksi, maka biaya periode tidak bisa dibebankan pada harga pokok penjualan dalam laporan keuangan. Biaya ini atau biaya periode ini adalah biaya yang dibebankan dalam periode waktu tertentu. Seperti halnya tadi, yaitu biaya administrasi, yaitu biaya umum yang dikeluarkan perusahaan dalam operasional sehari-hari, seperti menggaji karyawan, ya, biaya sewa kantor, biaya tunjangan, dan lainnya. Kemudian biaya iklan dan pemasaran, ya, biaya promosi, biaya kampanye, banyak kampanye email, maksudnya iklan ini, biaya iklan media dan lain-lain. Ini disebutkan lagi ya, seperti menggaji karyawan ya. Ini karyawan yang dimaksud adalah karyawan atau tenaga kerja yang tidak terkait langsung dengan dalam proses produksinya, gitu ya. Mungkin karyawan yang memegang pekerjaan yang lebih administratif, bukan dalam proses produksinya secara langsung. Kemudian ini klasifikasi biaya dikaitkan dengan volume produksi, yaitu biaya variabel dan biaya tetap, kemudian ada juga biaya semi variabel. Kemudian kita membahas biaya variabel ya teman-teman. Biaya variabel adalah biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara per unit akan selalu tetap meskipun volume produksi berubah-ubah. Akan tetapi secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Ini adalah contoh biaya variabel. Ya. Tabel yang kiri adalah jumlah outputnya ya. Biaya per bahan per unitnya sama, Rp500 ya, total biaya bahan itu dikali ya. Jadi semakin besar output yang diproduksi, unit yang dihasilkan, itu harga unitnya sama ya. Nah, sehingga total harganya juga akan semakin besar, semakin banyak diproduksi, semakin besar pula total bahan biaya. Nah, ini teman-teman, coba kita lihat tabel yang B ini ya. Ini biaya variabel per unit, dia kan sama sifatnya.
Tapi ketika unit produksinya semakin besar, maka total bahan baku yang digunakan juga semakin banyak. Jadi dia secara grafik dia akan naik dia dari 0 sampai ke atas gini naik ya. Apabila tidak ada produksi ya tidak ada bahan baku yang dikeluarkan, tidak ada biaya bahan yang dikeluarkan. Seperti itu. Nah, ini biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksi berubah. Nah, ini misalnya biaya sewa. Biaya sewa ini tidak terkait dengan biaya produksi. Jadi, berapapun produksi yang dihasilkan, biaya sewanya tuh selalu sama, ya. Karena pabrik itu kan harus selalu ada ya. Jadi atau ini terkait dengan sewa mesinnya. Jadi harus selalu ada. Nah, jadi pembebanannya akan semakin kecil apabila unit yang dihasilkannya semakin besar. Ya. Contohnya yang paling bawah biaya sewanya 60.000, produksinya 3 juta. Ya, jadi biaya sewa per unitnya 0,02. Seperti itu, berbanding terbalik dengan biaya variabel yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini contohnya ya, biaya tetap ya, meskipun tidak ada produksi, biaya sewa ini tetap timbul. Misalnya ya, ini kan ada unit produksi, ini 0 nih, di titik 0 nih dia. Tapi biaya sewanya tetap ada di angka 60. Dia akan flat gini aja teman-teman. Ya, ada atau tidak ada produksi, biaya itu akan tetap ada. Itu konsep berpikirnya ya teman-teman. Kemudian ini biaya semi variabel. Biaya semi variabel itu adalah sebuah pengeluaran yang memiliki elemen biaya tetap maupun biaya variabel di dalamnya. Biaya semi variabel ini akan mengalami perubahan ketika terjadi perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel itu biaya listrik, biaya air, serta telepon. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini grafiknya seperti ini. Ya, sebentar. Nah, contoh ini aktivitasnya 0 misalnya, tapi ini berbiaya teman-teman. Ini kita coba mengenal biaya ya, konsep biaya. Kita baru belajar mengenal biaya. Contohnya adalah biaya air, PAM ya. PAM itu perusahaan air minum, kalau teman-teman ya, yang nggak pakai air tanah, air sumur itu ya, kan pakai PAM. Nah, PAM itu termasuk biaya semi variabel. Ketika teman-teman menggunakan, maka tagihan ya, invoice-nya akan semakin besar mengikuti volume penggunaan debit airnya. Tapi ketika teman-teman tidak menggunakan air PDAM sama sekali, maka tetap ada tagihan, yaitu tagihan abonemennya. Tagihan berlangganannya itu tetap ada dan tetap muncul. Seperti halnya juga dengan telepon gitu ya. Kemudian apalagi telepon yang dibayar sifatnya prabayar gitu ya. Itu kan tagihannya akan tetap ada. Kemudian biaya listrik ya, seperti itu. Baik teman-teman, materi saya pengenalan mengenai konsep biaya sampai sini terlebih dahulu. Nanti kita akan diskusi lebih panjang di media YouTube, media SIAKAT atau WhatsApp group. Silahkan teman-teman nanya. Sebisa mungkin dan sebaik mungkin saya akan mencoba menjelaskan dengan baik. Kalau ada pertanyaan yang sulit, bagaimana praktiknya di perusahaannya teman-teman, mungkin di antara teman-teman sudah ada yang bekerja, dan saya belum bisa menjawab, saya akan tampung terlebih dahulu. Mungkin saya akan tanyakan teman-teman saya yang praktisi, yang lebih menguasai secara teknis di lapangan, saya akan mendapatkan jawaban dan kepastian atau terkait dengan konsep atau dengan teori, saya akan berikan rujukan
buku-bukunya, literasinya, dan saya akan menjawab dengan baik. Jadi tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan nalar berpikir yang benar, ada rujukan yang benar. Seperti itu ya teman-teman. Terkait dengan buku yang akan kita gunakan, saya tidak mematok harus menggunakan buku dari penerbit mana, dari penulis pengarang siapa. Terserah teman-teman mau menggunakan buku-buku yang lokal Indonesia atau buku-buku berbahasa Inggris, silahkan. Kalau teman-teman mau lebih menantang ya, mengupgrade pengetahuannya. Saya ada buku sebenarnya teman-teman yang sebenarnya cukup bagus. Ini buku dari Pak Daljono ya, itu dosen Undip. Kalau teman-teman ada bukunya, belajar dari situ boleh, karena bukunya cukup mudah dipahami, atau cari e-booknya ya, atau nanti saya akan bantu teman-teman, saya akan cari e-booknya, rasanya saya punya, nanti akan saya share ke teman-teman sebagai bahan belajar. Nah, sebagai penutup teman-teman, saya ada satu quote ya dari Robert Kiyosaki. Jangan takut untuk gagal, kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menemukan kekuatan dan kelebihan diri kita. Selamat belajar teman-teman, tetap semangat, jangan takut gagal, jangan takut salah. Nanti kalau ada soal-soal dari saya, silahkan dikerjakan dahulu. Nanti akan saya koreksi, saya tunjukkan bagian mana yang salah, dan saya akan berikan jawaban yang benar. Ini adalah sebuah proses pembelajaran dan belum tentu materi saya akan terpakai teman-teman oleh kehidup di pekerjaan teman sehari-hari besok. Mungkin materi saya belum tentu dipakai gitu ya, tapi aku akan memberikan yang terbaik buat teman-teman, baik dari sisi materi maupun nilai-nilai kehidupan maupun dari pengalaman kerja saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa membangun teman-teman, bisa jadi bekal teman-teman dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, dan di masa datang. Semoga menjadi berkah buat teman-teman semuanya. Terima kasih, tetap semangat teman-teman. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih.